dari perspektif geopolitik atau perspektif internasional. Kepada Bang Fandi Ahmad Saiful Hadi, waktu dan Zoom kami persilakan. Monggo Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan ya salam untuk Bang Mahendra sama Bang Sadam. Ini mungkin 2 kalinya kami bertemu sejak dari di Kepulauan Seribu ya Bang. Saya ucapkan selamat juga sebagai mandatoris untuk Asia Afrika Pemuda Asia Afrika. Di sini saya tertarik, apalagi ketika kita bicara TNI Indonesia dan Indo-Pasifik seperti itu. Saya tertarik bagaimana sih sebenarnya relasi militer dan masyarakat sebenarnya, karena kita harus mengetahui bahwasanya dengan konsep dari Pak Andika bahwa TNI adalah kita, ya kita harus flashback bagaimana sejarah Indonesia ini terbangun. Bagaimana sih sebenarnya bahwasanya TNI itu juga adalah namanya fusion ya, fusi dari semua kekuatan yang ada. Ya ini saya mungkin ada sedikit sejarah ya, pre-early post dan kemerdekaan. Di situ ada Hizbullah, di situ ada ya para pemuda-pemuda santri yang juga teriak takbir untuk menyelamatkan kota Surabaya pada 10 November dan yang lainnya. Semuanya itu, atau bahkan kemudian ya, karena saya cerita begini karena buyut saya itu adalah salah satu tentara juga gitu. Ya, beliau bercerita tentang bagaimana sih relasi dia dengan para masyarakat masa itu, sehingga dalam konsep beliau, cerita dari kakek saya bahwasanya kemerdekaan itu tidak akan tercapai kalau seandainya tidak ada dukungan yang nyata dari masyarakat Indonesia seperti itu. Karena ya mulai dari pemberontakan dari Khairul Muzakkar, pemberontakan dari Bereh dan yang lainnya, mereka semua terakhir menyadari bahwa ini adalah bukan masalah politik tapi ini untuk Indonesia. Seperti itu. Karena ya itu sangat complicated dan itu fusi antara masyarakat Indonesia masa itu, santri dan yang lainnya yang berjuang dengan TNI saling bahu-membahu, akhirnya kita bisa mempertahankan NKRI ini. Dari situ kemudian pada 1959 ya kita mengenal adanya dekret presiden bahwa dengan posisi demokrasi terpimpin dari Soekarno, dia menjadi kuat karena juga ada sokongan yang kuat juga dari Ahana Nasution sebagai panglima di situ. Dan kemudian versi Fakih ini ya dari putranya Pak Mansur Fakih, itu dia menulis disertasi yang berjudul The Early Authoritarian Regime Indonesia. Jadi kalau kita bicara bahwa hari ini para mahasiswa itu mengatakan bahwa Soeharto itu otoriter, sebenarnya sebelum Soeharto itu sudah ada awal-awal authoritarian regime yang sudah dipersiapkan untuk melanggengkan bagaimana proses Soeharto masa itu. Karena mulai 1959 namanya Pak Karno ini, kalau kita teman-teman tahu kan 1959 setelah mundurnya Pak Hatta, beliau menjadi pemimpin tunggal NKRI seperti itu. Dan beliau yang melegitimasi segala kebijakan politik dan yang lainnya. Bahkan HMI katanya mau dibubarkan kan seperti itu. Karena beliau memegang kekuatan menjadi yang sangat superpower di Indonesia pada masa itu. Nah, setelah itu kemudian ya ada sedikit gesekan antara Pak Karno dengan militer, sehingga muncul 1966 sampai 1988 ada Pak Soeharto yang menggantikannya, dan kemudian untuk menjaga stabilitasnya maka dibutuhkan yang namanya difungsi ABRI kan seperti itu. Kemudian 1998 itu karena reformasi dan yang lainnya pada pemerintahan Pak Habibie, difungsi ABRI dihapuskan dan kemudian TNI kembali ke barak dan tetap menjalankan program-program seperti sebelumnya, dan tetap untuk ya kalau seperti TNI turun ke desa dan yang lainnya itu tetap, dan tetap TNI posisinya mendapatkan simpati dan hati dari masyarakat. Di sisi yang lain, ketika TNI itu kemudian ya TNI ataupun purnawirawan TNI itu kemudian tidak mendukung suatu pemerintahan, otomatis itu akan mengganggu stabilitas pemerintahan NKRI. Hal ini terbukti di mana? Terbukti ketika masa 1999 sampai 2001, ketika negara dipimpin oleh Pak atau Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau kemudian mencoba menjadikan Indonesia sebagai civil oriented government. Ya akhirnya ya
hal itu tidak memungkinkan, yang berakhir pada namanya impeachment beliau pada 2001. Baru kemudian pada masa Megawati, hal ini kemudian Megawati mendapat dukungan juga dari para purnawirawan sehingga beliau menjadi pengganti dari Gus Dur dan kemudian bisa melakukan konsolidasi politik dan menjaga stabilitas pemerintahan. Hal itu juga berlaku pada masa tahun 2004 dan 2014 pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau juga melakukan hubungan yang harmonis dengan antara pemerintahan sipil dan militer sehingga hal ini menjaga stabilitas ekonomi, pembangunan dan yang lainnya. Sehingga pada kurun waktu 2004 sampai 2014 Indonesia itu memiliki kalau secara geopolitik internasional dia bisa sedikit mempengaruhi khususnya di daerah Timur Tengah dengan konsep antara demokrasi Islam karena kita kalau melihat bahwa Islam itu selalu diidentifikasikan sebagai agama radikal dan otoritarian dan yang lainnya. Nah, Pak SBY menawarkan gagasan yang baru bahwa Pak SBY menawarkan bahwa kalau pengen belajar demokrasi dan Islam sebenarnya dan bagaimana memfusikan Islam dengan demokrasi ya belajar ke Indonesia dan itu berhasil. Kenapa? Karena relasi harmoni antara pemerintahan sipil Pak SBY dan kemudian militer sangat bagus. Jadi hubungan antara Menteri Luar Negeri dan kemudian Panglima pada masa itu sangat erat. Hal ini juga berlaku pada masa Pak Jokowi 2014 sampai 2024 sampai hari inilah mungkin 2021 akhir. Hal ini kita bisa melihat kita nanti habis ini kita konsep men-breakdown hal ini kita lihat dengan konsep Indo-Pasifik dan obor ya mungkin. Nah, ini bagaimana mungkin next Bro. Tentang Indo-Pasifik sekarang. Jadi kan relasi tadi kan bicara relasi, bagaimana stabilitas itu kemudian juga mempengaruhi bagaimana geopolitik lah kata. Ya, dan saya sependapat dengan itu karena kemarin saya juga ngambil satu mata kuliah itu adalah Trade Policy, Politics and Government. Nah, itu sangat menentukan bahwa bagaimana sih hubungan bilateral, multilateral atau regional itu bisa terjadi, tidak lepas bahwa itu sangat bergaining dari local politics, itu sangat menentukan. Local politics itu yang menentukan apakah suatu negara itu menjadi sovereign atau berdaulat, ataukah dia akan hanya mengikuti kepentingan-kepentingan dari asing. Nah, seperti itu. Jadi apakah nanti kebijakan atau perdagangan bilateral atau multilateral itu based on Indonesian sovereignty interest, ataukah hanya kepentingan asing, itu yang menentukan adalah bagaimana local politics dan kestabilan local politics. Dan tidak lain bagaimana antara sinergi antara militer dan kemudian dan pemerintahan sipil itu harus sangat kuat seperti itu. Terkait Indo-Pasifik, teman-teman mungkin pertama kali Indo-Pasifik ini adalah diperkenalkan oleh Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang pada pidatonya di Parlemen India 2017. Nah, ini sudah sebenarnya ada sedikit, kita tahu pada masa itu sudah ada sedikit gesekan antara ya kekuatan demokrasi Barat yang dipimpin Amerika dan Cina, mulai dari trade war dan yang lainnya. Nah, sehingga kemudian ini Shinzo Abe menawarkan gagasan itu. Dan yang kita tahu sebelumnya Cina sendiri juga sudah melakukan BRI atau obor, One Belt One Road. Nah, itu untuk mengatasi itu kemudian istilah ini dipakai juga oleh Rex Tillerson, Sekretaris Negara Amerika pada 2017, memperkenalkan konsep free and open Indo-Pacific yang kemudian diadopsi oleh Trump dalam kunjungannya ke Asia pada November 2017. Sebagai konsekuensinya pada 2018, Komandan Pertahanan Amerika di Asia Pasifik merubah nama strategi pertahanannya dari USPACOM atau US Pacific Command menjadi US Indo-Pacific Command, USICOM. Nah, jelas bahwa perubahan ini sinyalir untuk melawan program One Belt One Road dan mengeksklusi Cina dalam jaringan militer dan perdagangan di kawasan Pasifik. Nah, ini terus bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kan kita mengetahui bahwa kebijakan Indonesia di luar negeri adalah kebijakan politik bebas aktif seperti itu, yang tetap menjaga namanya kemerdekaan dan kemudian kemanusiaan. Oke, next. Inti dari Indo-Pasifik yang ditawarkan oleh Amerika itu adalah bahwa Indo-Pasifik sebagai teritori yang berdekatan. Jadi di sini itu hanya ya
Ya karena kita tahu kalau teman-teman pernah dengar namanya Henry Kissinger. Henry Kissinger itu salah satu orang paling hebat lah yang dia berhasil memecah kekuatan dari dunia timur yang dipimpin oleh Soviet masa itu. Dia bisa menarik Cina untuk bisa bergabung pada US pada 1980-an melalui Deng Xiaoping itu. Nah, itu ala Henry Kissinger. Nah, hal itu juga mungkin bisa mau diterapkan juga di ranah hari ini dengan konsep Indo-Pasifiknya. Ketika Cina sudah mulai berusaha menguasai kawasan, khususnya ASEAN dan sebagainya, maka diperlukanlah strategi tantangan, strategi untuk melawan obor itu. Ya, karena versi Amerika ya akhirnya Indo-Pasifik itu adalah sebagai teritori yang berdekatan. Jadi bagaimana Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ini harus menjadi satu kawasan yang memiliki hubungan bilateral dan ya jelas ini ada aliansi strategik. Jadi kalau seandainya ada perang dan yang lainnya maka ya mereka yang digunakan sehingga ada pengiriman berapa ribu pasukan di Darwin, kemudian pangkalan militer di Papua Nugini dan yang lainnya. Ini tidak lepas dari konsep Indo-Pasifik versi Amerika. Kemudian ya utamanya Indo-Pasifik versi mereka ini adalah ya untuk menguatkan keamanan dan pertahanan interest dari demokrasi kubu Barat seperti itu. Kalau mungkin di gambar selanjutnya, di slide selanjutnya, kita bisa lihat bagaimana sih modelnya ini. Pak Admin, boleh next slide? Jadi gini, udah bisa kelihatan kan bagaimana konsep Indo-Pasifik versi Amerika. Sebelumnya gambar dulu. Oke. Nah, di sini yang biru itu adalah gambar Indo-Pasifik dan kemudian yang merah itu adalah konsep One Belt One Road yang dibuat oleh Cina. Nah, oke, itu gambaran seperti itu. Jadi bagaimana secara umum di sini kita lihat bagaimana konsep Indo-Pasifik dan obor ini sangat sebagai tengah-tengah core-nya itu sebenarnya kan orang-orang ASEAN dan khususnya Indonesia kan seperti itu. Jadi keberhasilan Indo-Pasifik ataupun obor itu sebenarnya semuanya tergantung dari Indonesia. Sejauh mana Indonesia ini berdaulat, nah sejauh mana itu juga dia akan menentukan kontestasi yang ada di relasi antara Amerika dan Cina di Indo-Pasifik ini. Nah, seperti tadi, kalau seandainya kemudian Indonesia tidak bisa berdaulat dengan artian antara militer dan kemudian masyarakat itu masih ada tersegregasi, apalagi terkait human right dan yang lainnya, tentang kemanusiaan dan yang lainnya, ya otomatis ya banyak kepentingan yang akan bisa mempengaruhi decision maker Indonesia yang akan datang dalam konferensi-konferensi internasionalnya atau hubungan-hubungan internasionalnya. Nah, oke, selanjutnya. Next. Oke. Nah, sebenarnya untuk melawan itu Indonesia punya konsep tawaran Indo-Pasifik juga namanya, bahwa Indo-Pasifik sebagai koneksi strategis menyeluruh antara negara-negara di Asia, Samudra Pasifik, dan India yang tidak hanya menganut sistem demokrasi semata. Jadi kan kita tahu bahwa di Indo-Pasifik itu ada yang beraliran komunis, ada yang demokratis kan seperti itu. Nah, versi Indonesia ya semuanya namanya hubungan multilateral di Indo-Pasifik ini tidak boleh melakukan eksklusi terhadap satu negara pun karena kita adalah posisi setara dan yang lainnya. Nah, karena prinsipnya yang harus dibangun dalam relasi inilah inklusif, terbuka, dan menjadi sentralnya bukan Amerika, bukan Cina, tapi harus ASEAN, kan seperti itu. ASEAN itu ya Asia Tenggara ini. Bagaimana Asia Tenggara ini sebagai core dari
penyatu antara kawasan-kawasan itu, kalau seandainya nggak melewati ASEAN, otomatis ya nggak akan terjadi. Nah, yang menentukan harus ASEAN, bukan orang lain. Kan seperti itu. Cina ada di sebelah utara sana, Amerika lagi sebelah timur. Nah, tengah-tengah yang menghubungkan mereka, yaitu ASEAN, negara-negara 10 atau 11 ya, 10 negara ASEAN ini. Nah, kalau seandainya ASEAN ini hanya dijadikan sebagai peserta tambahan atau peserta cadangan, ya itu otomatis kepentingan kawasan khususnya ASEAN ya nggak akan terakomodir dalam hubungan Indo-Pasifik ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah hubungan multilateral yang mengutamakan dialog dan konsultasi. Ya, jadi kita harus tahu bahwasanya dalam hubungan internasional ini kan beragam. Ada cara melakukan dominasi ataukah baik itu menggunakan militer, kemudian kekuatan modal ataupun yang lainnya. Sehingga ya proses dominasi ini pasti memunculkan namanya hubungan yang tidak imbang, hubungan yang tidak equal. Nah, harapannya versi Indonesia kalau ada mau dibentuk hubungan multilateral, dia harus bersifat setara, egaliter, kan seperti itu, berupa dengan dialog dan konsultasi. Yang terakhir adalah mencakup aspek ekonomi, maritim, dan pembangunan manusia. Dan ini yang menjadi utama versi karena kita tahu bahwa ASEAN, negara-negara ASEAN kecuali Singapura lah ya, Human Development Index-nya itu masih di bawah rata-rata dari developed countries. Nah, kalau seandainya Indo-Pasifik ini harus dibangun, ya harusnya ada kepentingan negara-negara ini, yaitu pembangunan manusia. Bagaimana pembangunan manusia ini bisa berjalan dengan baik. Ya khususnya di Indonesia, bagaimana literasi rate-nya bisa bertambah dan yang lainnya. Ini menjadi kepentingan nasional Indonesia dan regional ASEAN secara regional kan seperti itu. Kalau seandainya ini terjadi, harus kepentingan-kepentingan ini yang terjadi. Nah, dan juga hal ini juga menjadikan Indonesia dan ASEAN tidak terkooptasi oleh kepentingan Amerika ataupun kepentingan Cina yang lagi berseteru kan seperti itu. Next, TNI adalah kita. Jadi ketika konsep Indonesia ini kan sudah konsep sesuai dengan UUD 1945 bahwasanya kemerdekaan adalah segala hak segala bangsa dan yang lainnya, dan kemanusiaan itu menjadi utama yang tertinggi. Nah, untuk menjaga itu dan menguatkan itu tidak hanya diperlukan bahwa itu slogan saja, tapi juga diperlukan ya kekuatan militer yang kuat kan seperti itu. Militer yang kuat itu tidak hanya dari teknologi semata, tapi kemudian dari motivasi dan kerjasama dari seluruh rakyat untuk membangun kekuatan itu seperti itu. Ya sehingga mereka bersatu padu untuk mengawal kepentingan bersama. Seperti itu. Mengawal ya bagaimana konsep Indo-Pasifik versi Indonesia itu bisa benar-benar terrealisasi. Dan kemudian kontribusi TNI terhadap stabilitas pemerintahan sangat menentukan implementasi Indo-Pasifik versi Indonesia dan ASEAN Outlook dan bargaining position Indonesia dalam rivalitas US-China. Jadi kalau seandainya kemudian kita bisa bersatu untuk kemudian mengawal konsep Indo-Pasifik versi Indonesia, ya otomatis hal ini bisa terjadi. Dan yang perlu diingat lagi sebenarnya ketika kita bicara TNI adalah kita, harapan juga secara lokal hal ini bisa terjadi atau mungkin bahasanya rakyat itu akan simpati pada TNI secara umum, secara teknis apabila ini ada saya baca itu penelitian dari Nigel Dewitt dan kawan-kawan, judulnya Blurring Public and Private Security Indonesia Corporate Interest and Human Rights in a Fragile Environment. Jadi ini judulnya adalah ketidakjelasan antara keamanan publik atau keamanan privat yang diperankan oleh TNI pada perusahaan-perusahaan khususnya ekstraksi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, di sini kalau versi ya waktunya 2 menit lagi, Bang. Oh ya, oke. Ini telah jelas memang, jelas case. Jadi kalau seandainya di sini versi Nigel Dewitt bahwa menyatakan bahwa posisi TNI itu harusnya ketika TNI adalah kita, otomatis TNI itu adalah milik publik. TNI itu milik seluruh rakyat Indonesia. Tapi, kalau versi dia ada di beberapa cases ternyata TNI itu hanya mengamankan kepentingan dari corporate, multinasional corporate, khususnya yang ekstraksi. Hal ini kalau seandainya TNI adalah kita, jargon TNI adalah kita yang akan digaungkan oleh Pak Andika Perkasa, otomatis blurring ini sudah hilang. Menjadi jelas bahwa
TNI adalah milik warga rakyat. Ketika ada konflik antara warga dengan korporat, maka yang harus dijaga itu adalah rakyat Indonesia, bukan korporatnya. Harus diperjelas apakah ini menguntungkan rakyat ataukah tidak, seperti itu. Itu akan mendorong komitmen bahwa TNI adalah kita, tidak slogan, TNI adalah kita, adalah nyata. TNI selalu membela rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia pastinya akan membela TNI. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar